Selamat datang kembali di podcast Teman Jerman episode ke-10. Dan hari ini masih bersama Cibela dan aku Ezra. Zevano. Dan saya Felix. Ya, dan tema untuk podcast hari ini adalah kerja part-time dan juga biaya. Nah, Betul. pertanyaan pertama dari kita itu, apakah Cibela itu pernah nggak sih kerja paruh waktu atau part-time? Pernah. Nah, terus kalau gue tahu itu berapa lama setelah nyampe di Jerman baru mulai kerja waktu? Aku lumayan cepat sih waktu itu. Jadi aku nyampe Jerman tuh Agustus 2016. Kalau nggak salah aku udah mulai kerja bulan November atau Desemberan gitu. Alasannya kenapa tuh kerjanya cepet banget? Pengen aja. kan kayak kalau ngelihat orang-orang kuliah di luar negeri, wah kayaknya keren ya kuliah sambil kerja gitu. Bisa punya penghasilan tambahan, bisa buat jajan gitu. Ya pengen aja gitu, ngerasain hidup jadi mahasiswa asing. Terus pekerjaan pertamanya itu apa sih? Dan seru Jadi nggak? aku waktu itu pertama kali kerja jadi tukang koran. Seru sih sebenarnya. Aku suka sih. Jadi bangun pagi-pagi jam 4, jam setengah 5 pagi. Terus nganterin koran, kerjanya paling cuma 1 sampai 1,5 jam per hari, Senin sampai Sabtu. Terus ya udah kayak berarti mulai kayak setengah 5 selesai udah jam 6, ya habis itu bisa kuliah langsung. Tapi kalau capek ya tidur lagi. Kalau sekarang Cibela masih kerja part time nggak? Semenjak pandemi aku belum kerja lagi. Terus pernah kerja apa aja sih? Kalau di Jerman habis antar koran, terus ngapain lagi? Jadi Mungkin ada aku nggak? jadi aku sempet jadi tukang koran itu kurang lebih 2 tahun. Habis itu aku daftar ikut agen. Di sini agennya itu dia kayak penyalur tenaga kerja bantuan gitu. Jadi kalau misalnya ada hotel atau ada acara-acara mereka kekurangan tenaga, nah mereka si orang-orang ini akan nyari ke agen, terus agennya ini ya mempekerjakan orang-orang kayak aku gitu. Jadi kita kerjanya bisa jadi kitchen help, bantuin chef misalnya motong-motong apa gitu, atau jadi tukang cuci piring, atau kadang-kadang jadi waiter, eh ya gitu-gitu sih. Pernah juga dari agen ini dapat kerjaan jadi housekeeping hotel gitu. Jadi semuanya kayak ya kerja-kerja seperti itu. Terus selain itu aku juga beberapa kali kerja inventur. Inventur itu adalah kita kerja di gudang, misalnya gudang H&M atau Zara atau Uniqlo gitu-gitu. Kita bantu mereka meriksain jumlah stok mereka. Jadi kita kayak masuk gudangnya, kita scan nih barang ini ada berapa biji, terus nanti mereka kerekam kan di sistem mereka, nanti mereka cocokin data yang kita kasih ke mereka sama data yang ada di sistem mereka ini cocok atau enggak. Jadi itu istilahnya adalah nyocokin jumlah data yang ada di sistem dan yang nyatanya gitu. Alasannya Cibela pindah-pindah kerja itu kenapa? Karena nggak betah atau? Cari suasana baru aja sih sebenarnya. Kan bosen gitu. Atau kayak sebenarnya aku lebih waktu pertama kali yang kerja koran itu kan dia ngasih liburnya tuh terbatas. Kayak kalau saya cuma 21 hari ya setahun, aku lupa deh. Nah terus jadinya kalau aku mau pulang ke Indo tuh agak susah kan karena waktunya terbatas, jadinya ya udah aku keluar dari kerja koran. Gitu. Sedangkan kalau pas di agen ini kita lebih fleksibel, jadi lebih enak. Tapi semenjak pandemi kan hotel-hotel, restoran-restoran kan tutup. Jadi kan si agennya juga nggak ada orderan kan, jadinya kita juga diberhentiin kerjanya gitu. Makanya aku belum dapat kerja lagi, belum mencari kerja lagi sebenarnya. Terus menurut Cebel tuh yang kerjaan paling seru
dan paling gede duitnya di mana? Atau kerja jadi apa? Nah, boleh Dari boleh tahu nggak? dari pengalaman aku ini, Iya, kalau menurut aku kerja tukang koran sih. yang paling seru atau yang paling gede? Atau dua-duanya? Dua-duanya, Wih, dua-duanya. Jadi aku tuh orangnya kan suka sama ini ya. Aku kurang suka human interaction kalau kerja. Karena kalau misalnya ketemu sama orang kan jadi banyak, misalnya ada yang protes lah, apalah gitu kan, ribet lah gitu. Jadi kalau aku kerja koran kan kerjanya pagi-pagi, gelap kan, masih nggak ada orang kan. Jadi kayak ya udah kerja sendiri, nggak ada yang ganggu. Terus enaknya kalau kerja koran ini nih, pelanggan-pelanggannya waktu udah mulai musim Natal, mereka ngasih kita amplop isinya duit gitu, atau dikasih coklat, dikasih bingkisan gitu. Mereka tuh orang-orang Jerman tuh suka baik gitu, ngasih ke tukang koran, ngasih ke tukang paket DHL gitu. Mereka suka ngasih gitu-gitu. Jadi aku kalau waktu musim Natal tuh bisa dapat uang uang saku dari pelanggan-pelanggan korannya tuh hampir setara gaji 1 bulan gitu. ada rencana balik kah? Sebenarnya sih pengen ya, tapi nggak tahu deh. Kalau Balik. dari Cibeles sendiri, mungkin ada nggak rencana buat kerja part-time lagi? Em, Kayaknya sih untuk sekarang ini nggak tahu ya. Aku soalnya sebentar lagi mau internship kan. Nah kalau udah internship atau praktikum itu kan kayaknya agak kurang memungkinkan sambil kerja part time. Jadi sebenarnya kalau misalnya waktunya memungkinkan, aku punya waktu lebih, aku sih pengen kerja part time lagi. Cibela dapat pengalaman apa aja sih? Udah belajar apa aja dari pekerjaan-pekerjaan ini? Um, yang jelas aku belajar kerja ya, kayak gimana sih rasanya kerja gitu. Berasa punya tanggung jawab, um, berasa hmm, kita harus kerja cepet lah gitu intinya. Oke. Gitu. Terus aku mau tanya lagi deh. Kan tadi Cibel bilang mau praktikum. Kalau praktikum itu dibayar nggak sih? Atau kayak sama kayak part-time nggak sih? Jadi praktikum itu di Jerman kalau Pflicht praktikum atau praktikum yang wajib dilakukan untuk lulus kuliah itu ada yang dibayar, ada yang enggak. Jadi nggak ada hukumnya bilang harus dibayar gitu. Jadi kalian harus lihat sendiri, harus nanya sendiri ke perusahaannya. Ini saya praktikumnya dibayar atau enggak ya? Gitu. Oke. Kalau buat Eh, Cibeles sendiri, ntar udah tahu belum praktikumnya bakal dibayar atau enggak? Ya belum. Aku belum Oh, belum. dapat. Aku belum dapat tempat praktikum kebetulan. Jadi belum tahu di mana, apa, dan apakah dibayar. Gitu. ngomong-ngomong tentang duit nih, berapa banyak sih biaya yang dibutuhkan kalau Cibel sendiri deh untuk kuliah di Jerman? Biaya Dan hidupnya maksudnya. eh, mungkin Atau biaya biaya hidup, kuliahnya aja. mungkin dua-duanya boleh di Jadi ya. Hannover ini biaya kuliahnya lumayan tinggi, per semester 420-an euro kalau nggak salah. Terus jadinya ditambah uang makan, terus juga asuransi, kan kita sebagai student asing kita butuh asuransi ya. Terus rumah, sewa rumah, segala-gala kayaknya kurang lebih 700-800 euro lah sebulannya. Tergantung kamu tinggalnya di Bundesland atau di provinsi mana sih. Kalau misalnya di Baden-Württemberg itu kan student asing biaya kuliahnya lebih mahal, 1.000 sekian kalau nggak salah. Nah itu pasti lebih mahal. Nah, berarti kan tadi Cibeles berarti kayak whole month itu butuh 800 sampai 900 euro ya. Hmm.
Itu kira-kira mungkin nggak sih untuk biaya hidup di Jerman itu pakai uang yang dari kerja part-time? Sebenarnya dalam prakteknya aku udah pernah mendengar cerita orang-orang kalau mereka bisa hidup dari kerja. Tapi kerjanya yang kayak kerja dua kerjaan gitu ya, yang benar-benar nggak ada free time lah, jadinya kayak kerja kerja kuliah kerja kerja kuliah gitu. Itu akan sangat sulit sih, tapi bisa karena udah ada buktinya, udah ada orang yang hidup seperti itu. Tapi itu akan sangat sulit, dan aku nggak tahu sih kalau nanti sistem buat apply visanya gimana. Soalnya kita kan harus ada duit minimal 10.000 ya kayaknya sekarang buat perpanjang visa. Nah itu kalau misalnya kamu eh, sistem hidupnya itu kerja sambil kuliah yang apa, yang kayak gitu, maksudnya yang kayak kerja untuk hidup sehari-hari, aku nggak tahu gimana caranya bisa dapat 10.000. Tadi Cibela bilang kalau di Hanover tuh 800 euro kan per bulan. Itu tuh termasuk apa relatif tinggi atau biasa aja? Standar sih menurutku kalau itu di Hanover. Terus Aku duluan. aku penasarannya sama ini yang tadi praktikum Jibela bilang, itu cara milihnya itu atau cara kita apply-nya itu kayak gimana ya? Ya sebenarnya kayak orang apply kerja aja. Kamu bikin CV, kamu bikin motivation letter atau Anschreiben, terus ya kamu kirim ke company-company-nya, terus nanti mereka seleksi. Kalau misalnya kalian masuk kriteria mereka, mereka akan balas email bilang, oh kami tertarik nih sama kamu, kami mau interview kamu untuk mengenal kamu lebih dalam, kamu kapan punya waktu. Gitu. Nah, nanti kamu diinterview, terus nanti bilang, oh nanti kami kabarin lagi ya. Gitu. Kalau misalnya mereka suka dan mereka mau ngambil kamu sebagai praktikan mereka, ya mereka akan kabarin kamu. Kalau enggak, ya kamu harus cari tempat lain lagi dengan prosedur Jadi yang sama. internship-nya itu wajib ya dari kuliah. Tergantung, ada yang mewajibkan internship, ada yang enggak. Kalau aku ini, kalau waktu aku di Uni, itu enggak wajib ada internship. Tapi sekarang aku di Hochschule, aku wajib internship. Aku boleh tanya lagi nggak tentang kerja part-time tuh? Boleh tanya nggak sih kayak gajinya dapat berapa? Hmm, kalau aku waktu kerja koran itu sebulan bisa dapat 320-an euro kalau nggak salah. Sisanya sih kayaknya standarnya upah minimumnya UMR-nya 9,5 euro per jam. Nah itu kalian hitung aja sendiri. Jadi kira-kira sebulan tuh average berapa sih yang Cebel pernah dapat? Yang kayak tertinggi kan katanya tadi Itu 320 ya ya berarti? aku paling banyak dapat waktu kerja koran 320-an gitu. Yang paling dikit. Ya paling dikit mah kalau kerja inventur gitu, itu kan bayarannya juga kayaknya 9,5 atau 10 gitu. Terus kan kerjanya misalnya sehari 6 jam, ya berarti sehari dapat 60 euro. Jadi kerjanya per hari gitu ya? Ada yang Kalau per hari, kalau ada yang yang per kalau bulan. yang inventur gitu iya. Kalau inventur itu Oke. saya dia kayak kontraknya per order gitu loh. Bukan kayak Oke. per bulan. Itu Kalau temennya Cibela rata-rata pada kerja berapa jam? Biasanya 1 minggu. hmm, aku nggak tahu sih kalau itu, tapi kayaknya kita tuh visa student tuh ada batasannya, kita boleh kerja berapa banyak dalam 1 minggu dan berapa banyak dalam 1 tahun. Tapi aku sekarang nggak tahu berapa batasnya, tapi kayaknya kurang lebih 20 jam mungkin seminggu ya. Cibela pernah sampai limit itu nggak? Kayaknya belum pernah sih.
menurut Cibela, kalau part time ini ganggu aktivitas kuliah nggak sih? Kayak nilainya jadi jeblok atau apa? Kalau itu balik lagi ke masing-masing orang yang menurut aku. Soalnya kalau aku kerja buat refreshing, buat ganti suasana. Soalnya kalau belajar doang itu kan suntuk ya lama-lama. Jadi ya aku variasiin sama kerja gitu. Jadinya ganti suasana. Tapi kalau misalnya orang yang mungkin pertama kali kerja terus kayak kaget, jadi kayak wah enak ya dapat duit gitu. Terus jadinya mereka apa sih namanya upgeling, jadi uplengkung, fokusnya terbelok gitu loh. Jadi mereka jadinya lebih menikmati kerja, ya itu bakal jadi masalah sih. Mereka jadinya akan fokus ke kerja dan bukan fokus ke kuliah. Kalau itu sih pasti nilainya bakal jeblok. Kalau Cibela sendiri pernah nggak kayak hampir tergoda atau pengen gitu jadi kerja, jadi nggak fokus kuliah gitu? Enggak sih sebenarnya. Soalnya pekerjaanku kan kayak pekerjaan receh-receh gitu kan, kayak apa sih kerja koran. Masa aku jauh-jauh kuliah ke Jerman kerjanya loper koran gitu kan, nggak mungkin. Jadi kayak ya cuma buat fun aja sih kerjanya. Nah, oke. Lanjut. Untuk nutup pertanyaan penutupan deh. Apa sih pertanyaan Penutup. konklusi? Ya, penutup. Pertanyaan penutup. Ya. eh Pekerjaan paruh waktu apa yang Bel bisa sarankan buat calon mahasiswa di Jerman? Yang menurut Bel itu paling enak gitu loh, yang paling praktis, paling gede biayanya. Ya itu mah relatif. Kalau paling gede mah kayak sulit ya. Soalnya pekerjaan part-time itu biasanya standar gajinya UMR. Yang per jam itu 9,5 atau 10 euro per jam biasanya. Tapi kalau yang paling lumrah, yang paling umum dikerjakan sama student-student asing itu ya jadi waiter, waitress, jadi pelayan, atau kerja di kafe gitu. Barista Starbucks mungkin. Bel pernah coba kah jadi barista Starbucks? No, Kenapa? just not my style. Kayak kalau jadi barista kan kamu harus ngafalin minuman ini apa aja resepnya gitu. Kayak aku agak sulit deh. Benar-benar. Ya, tapi balik lagi ke masing-masing orangnya. Mereka personalitinya kayak apa, mereka suka lingkungannya seperti apa. Ya, lebih baik mencari pekerjaan yang cocok sama masing-masing sih. Kayak Bisa kalau jadi aku, Gojek nggak sih? oh di sini ada namanya Liverando. Jadi Liverando itu bisa. sistem kayak Gojek, tapi pakai sepeda kebanyakan. Nah itu juga banyak student kerja jadi Liverando, jadi tukang, jadi kurir makanan. Iya, iya, betul. Oke, oke. Tapi biasanya kalau mau kerja jadi Liverando harus punya sepeda. Oke, mungkin sekian dulu untuk episode ke-10 dari podcast Teman Jerman. Terima kasih banyak Cibela dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank Sampai you. jumpa.